Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani fiddin, saya akan membuat ini mudah-mudahan bisa agak cepat saja karena saya harus ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Waktu juga yang harus membatasi kita ya. Nah jadi saya sebenarnya sudah sering lihat ya tentang isu Quran dimakan kambing ini, dan saya baru lihat ternyata tanpa ragi juga ada teman saya di sini ya, Translayer juga sudah coba untuk membantah apa yang disampaikan oleh tanpa ragi. Tapi pada hakikatnya ikhwani fillah, ini sebenarnya adalah isu yang dicuapkan sebenarnya oleh Christian Prince. Jadi orang Indonesia itu hanya mengkopasnya saja, membeok ya istilahnya, hanya ngikut-ngikut saja apa juga. yang dia, Tapi persesuaian untuk orang yang dewasa apa itu yang enggak. dia sampaikan gitu. Nah, jadi intinya tuduhannya itu adalah tentang Quran dimakan kambing ya. Jadi saya tidak perlu lagi beri kata pengantar atau menampilkan video daripada Christian Prince. Yang penting antum tahu saja bahwa itu pasti dari Christian Prince ilmunya itu. Nah, sekarang saya akan dan ini sebenarnya ada di sunnah.com. Saya sudah capture sebentar ya. Nah, hadis dimakan kambing itu sebenarnya ada di sunnah.com ini juga. Nah, untuk kalian yang harus paham betul bahwasanya hadis itu dikumpulkan oleh para ulama. Semua mengumpulkan hadis. Dan hadis itu tidak semuanya sahih, tidak semuanya otentik ya, dan itu nanti akan kita jabarkan. Di sini menariknya tentang hadis dimakan kambing ini, bahwa di sini seringkali orang Kristen itu mengatakan bahwa di sini hadisnya hasan kok. Hasan itu berarti ya bisa diterima. Nah, saya harus bantah ini dulu. Ya, yang pertama adalah bahwasanya hadis tentang dimakan kambing itu diriwayatkan oleh beberapa jalan, dan akan saya terangkan ya jalan apa saja, dan akan saya berikan detailnya supaya kalian jadi faham bahwa mengapa umat Islam itu atau para ulama itu menolak berita ini ya. Nah, yang pertama adalah tentang derajatnya dulu. Kita ke derajat hasan. Nah, untuk ini saya akan bukakan kalian sebuah kitab. Ini adalah kitab yang berjudul Minhal Al-Latif fi Usulil Hadis Syarif ya, Al-Minhal Al-Latif fi Usul Hadis Syarif, dikarang oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau masyhur ya. Nah, saya ingin kalian itu untuk tahu dulu tentang ini kita harus mau tidak mau ya belajar lagi ilmu hadis supaya orang-orang Kristen ini jadi paham gitu. Kalau mereka melihat kok ini gini, kok ada hadis hasan, ada hadis sahih, ini ada dhaif ya, ada munqati, ada mursal, ada banyak sekali istilah-istilah hadis. Mana ya? Sebentar ya. Nah, ini ada hadis hasan. Nah, di sini dijelaskan dengan jelas ya. Hukum dari hadis hasan itu apa gitu. Nah, hadis hasan itu gimana? Nah, huwa mithlu sahih fi ihtijajil amma wa amal bihi wa in kana dunahu fil quwwah. Jadi dia itu seperti sahih dalam penggunaan ya. Kalau dia tidak ada misalnya yang bertentangan dengan hal itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang pertentangan, kalau dia bertentangan misalnya di sini katakan walakin inda at-ta'arud yuqaddam as-sahih li'annahu aqallu min rutbah. Jadi kalau misalnya dia itu bertentangan ya, maka yuqaddam as-sahih li'annahu aqallu minhu rutbah, karena tingkatnya lebih rendah. Jadi lebih di bawah daripada yang sahih. Ini pemahaman dulu tentang hadis hasan itu kayak gimana ya. Bahwa hadis hasan, diklaim hasan itu apakah harus langsung diterima atau tidak? Tidak, dilihat dulu apakah ada hadis tidak yang lain yang bertentangan dengannya
yang menyelisihinya atau tidak. Nah, sekarang kita kembali ke sebelumnya juga saya akan lihatkan Syekh Al-Alawi di sini, Sayyid Alawi ketika membahas tentang apa ya, hadis maudhu. Iya, jadi di uh, dalam kitab ini juga ya, dalam kitab ini diterangkan kenapa hadis-hadis palsu itu dimunculkan, dimasukkan ya. Seperti yang pertama adalah misalnya karena al-intisar lil mazhab ya, kepentingan pribadi atau golongan, mereka akhirnya memasukkan itu sebagai satu hadis misalnya. Jadi ini harus diteliti ya. Ada juga karena talabut taqarrub ilal muluk wal umara ya, karena keinginan mereka dekat dengan raja-raja, dengan pemimpin-pemimpin, maka mereka bikin juga hadis palsu ya. Ada juga karena alasan apa? Talabul kasbi wal intizaq bil wad'i ya, cari penghasilan, cari uang ya. Jadi itu salah satu. Kemudian al-intisarul futya indal khata' fiha ya. Jadi ada orang yang salah juga itu karena teman dibela, sehingga mereka bikin hadis palsu. Ada juga tolbu targhibun nas fi af'alil khair, untuk memotivasi mereka untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang baik. Kadang juga mereka buat hadis yang palsu, dan banyak sekali ya di dalam kitab ini Al-Minhal Al-Latif, penjelasan fi usulil hadis syarif. Makanya orang ketika membahas hadis itu dia harus belajar dulu apa itu ilmu hadis. Jadi tidak serampangan, sehingga jadi paham atau mudah untuk dibodoh-bodohi, ya kan? Nah, sekarang kita kembali ke slide saya. Oke, jadi jelas ya dari kitab itu, sebagai pengantar saja biar tahu bahwasanya hadis hasan itu tidak seperti hadis sahih, dan apabila ya ta'arad, dia menyelisihi, maka hadis hasan ini dipinggirkan. Nah, itu pun kalau benar-benar hadis ini hasan ya. Itu pun kalau benar-benar hadis ini hasan. Saya sering katakan, dan orang sering katakan, jangan melihat sesuatu tuh dari website gitu. Kaji bukunya, lihat ini dari mana. Seperti di sini Hasan Darussalam, ini Darussalam ini siapa? Kalau yang dimaksud ini adalah penerbit Darussalam, ya, penerbit, maka penerbit itu tidak punya otoritas untuk menentukan ini hadis sahih, ini hadis hasan atau apa gitu. Kalau misalnya dia mengutip dari manapun, dia harus menjelaskan siapa yang mengatakan itu hadisnya hasan. Nah, sekarang taruhlah dia hasan ya. Kita ambil saja kemungkinan, oke, dia hasan. Tapi tetap saja dia berselisih dengan hadis yang sahih. Nah, saya akan bikin takhrij hadisnya. Jadi hadis yang diriwayatkan baik dalam Musnad Imam Ahmad ataupun dalam Ibnu Majah yang ditampilkan di tanpa ragi itu misalnya, itu sebenarnya begini. Susunan daripada takhrijnya. Ini biar antum semua paham ya. Dari Aisyah, jadi sumbernya satu dari Aisyah. Ada 3 yang meriwayatkan langsung dari Aisyah. Amrah, Yahya bin Sa'id, Al-Qasim bin Muhammad. Ya. Amrah, Yahya bin Sa'id, Al-Qasim bin Muhammad. Nah, Yahya bin Sa'id, dari sini kata tambahan dimakan kambing itu tidak ada. Dan juga kata adult ya, atau yang dewasa menyusui itu juga tidak ada. Itu satu. Kemudian yang di sini dari Al-Qasim bin Muhammad itu juga tidak ada, sama adult sucking dan dimakan oleh kambing juga tidak ada. Diturun ke sini ya, jadi tiga orang rawi yang meriwayatkan langsung dari Aisyah itu yang problemnya itu cuma di Amrah. Di Amrah pun ada 2 riwayat, yang satu dengan yang lain ini bertentangan, antara Malik, Al-Imam Malik ya, pengarang dari Al-Muwatta, dan Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq. Di sini dikatakan di sini tidak ada adult, yang ada adalah persusuan bayi, persusuan bayi, kemudian dimakan oleh kambing. Nah, sekarang jadi jelas ya. Kalau kita bikinkan seperti ini, Malik ibnu Anas, Yahya bin Sa'id, Hamad bin Salamah mengutip dari Aisyah, Ibnu Ishaq
mengutip dari Aisyah, dan riwayat Ibnu Ishaq ini bersendiri yang kita anggap sebagai hadis hasan tadi. Jadi Christian Prince dia mengambil hadis yang dia anggap bisa dia pakai untuk menyerang Islam, tapi dia tidak menjelaskan tentang ilmu takhrijnya, karena memang mungkin dia tidak punya ilmu ya tentang itu, dia tidak tahu, sehingga dengan dalil ini saja kemudian dia menyerang umat Islam. Nah di sini masuk dalam takhrij hadis. Saya sudah katakan sejak awal, kalau dia hasan ya yu'arudu bi, dia menyelisih dari yang sahih, maka dia ditolak. Tapi ikhwani fillah, saya sangat yakin bahwa ini hadisnya dhaif, sebagaimana juga kajian dari para ulama. Dan hadis ini sebenarnya sudah dibahas lama sekali ya, bukan saat-saat sekarang saja. Saya ambilkan contoh buku yang ini yang saya punya. Nah, kitab yang dimaksud itu adalah Al-Abatil wal Manakir was-Siha wal Masyahir, dan dikarang oleh, dan ini sudah sangat lama sekali ya, ribuan tahun silam, dibahas tentang batilnya hadis ini. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau misalnya pun itu hadis hasan, maka harus dilihat penerbitkah atau siapa yang mengatakan hadisnya itu hasan. Karena yang kajian-kajian para ulama menyatakan bahwa hadisnya itu dhaif. Nah, kembali lagi kenapa dia dhaif? Dan karena pertama, Ibnu Ishaq ini sendiri menyelisihi dari yang di atas ini, Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id, Hamad bin Salamah, yang juga mengutip daripada Aisyah. Tapi Ibnu Ishaq berbeda, ya, berbeda sendiri. Nah, sekarang kita tanya siapa ini Ibnu Ishaq? Kalau Anda ke kitab namanya Tahdzibu Tahdzib, ini adalah kitab yang menerangkan sangat gamblang siapa-siapa mereka dan pendapat ulama tentang perawi-perawi hadis. Salah satunya ini di dalam ini diceritakan tentang Ibnu Ishaq ya. Coba dilihat ya. Wa qala Abdullah bin Ahmad lam yakun, yani Ahmad bin Hanbal, yahtajju bihi fi sunan. Wa qala Ayyub bin Ishaq sa'altu Ahmad bin Hanbal. Jadi Ayyub bin Ishaq bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tentang Ibnu Ishaq. Fakultu, maka saya bertanya, saya berkata, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah. Aba Abdullah ini panggilan kunya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Ishaq idza tafarrada bi hadis tuqbiluhu. Kalau Ibnu Ishaq ini bawa sebuah hadis dan dia cuma bersendiri saja, tidak ada yang lain yang mendukungnya, kamu terima tidak hadisnya? Ya, persis seperti kejadian ini. Ibnu Ishaq bawa sendiri hadis dan yang lain bawa hadis yang lain. Kalau dia bersendiri, apa Anda terima? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini salah satu imam mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan qala la, tidak. Maksudnya tidak saya terima. Wallahi, demi Allah, inni ra'aituhu yahdusu an jama'ah bil hadis al-wahid wa la yafsil kalam za man za. Jadi saya melihatnya ya, dia membawakan sebuah hadis, satu hadis, wala yufsilu kalam zawan, dan dia tidak bisa tahu ini siapa yang ngomong, ini enggak jelas. Jadi dia cuma ngambil saja perkataan orang lalu dia ikuti aja gitu ya intinya. Wa dha'afahu Yahya bin Muayyan fi ihda riwayat anhu. Bahkan juga dalam satu riwayatnya itu Yahya bin Muayyan itu mendhaifkannya ya. Al-Imam An-Nasai, pengarang dari Imam Sunan An-Nasai, mengatakan laisa bil qawi. Dia ini tidak kuat ya. Dan banyak ya yang kitab-kitab yang sebenarnya kalau orang belajar tentang takhrij hadis itu dia tidak ini apa ini ya, paling kita cuma akan katakan ini syubhat lagi nih ya. Cara-cara batil untuk menyerang Islam tanpa ilmu. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat misalnya di takwil mukhtaliful hadis ya.
Di dalam menceritakan tentang hadis ini, jadi ini secara spesifik ya, spesifik dibahas tentang hadis ini. Dalam takwil mukhtalif hadis ini, alfaz hadis Malik khilaf alfaz hadis Muhammad ibnu Ishaq. Jadi ini yang dibahas itu adalah ini dari Amra Abdullah bin Bakar. Kalau ini jelas yang menyelisihi dari Ibnu Ishaq. Nah, tapi yang dia maksud itu ini dari Aisyah Amra Abdullah bin Bakar ke Malik Ibnu Ishaq. Nah, katanya ini menyelisihi Malik Ibnu Ishaq menyelisihi Malik. Ya, seperti itu. Alfaz hadis Malik khilaf alfaz hadis Muhammad ibn Ishaq wa Malik athbat 'inda ashabil hadis min Muhammad ibn Ishaq. Dan jelas sekali bahwasanya kalau Imam Malik dibandingkan dengan Ibnu Ishaq, maka jelas Ibnu Ishaq itu tidak diterima. Jadi ini penting ya untuk memahamkan antum sekalian bahwasanya ketika kita sudah membahas ini bukan kita mengada-ngadakan. Beberapa orang-orang Kristen mengatakan, ya dhaif lagi, ya dhaif lagi. Karena mau bagaimana lagi? Christian Prince mengambil hadis yang dhaif untuk menyerang Islam, dan yang mendhaifkan bukan kita, ulama-ulama generasi-generasi ribuan tahun yang lalu yang memang sudah mengkaji ini di masa mereka masih hidup. Yang seperti saya sampaikan tadi tentang banyaknya upaya-upaya untuk memasukkan hadis-hadis palsu, sehingga itu ulama bekerja ekstra dan bekerja keras dengan mentakhrijnya ya. Dan ikhwani fillah, tentunya ini adalah merupakan satu keberkahan di dalam Islam, sehingga pembahasan ini memang tidak seluruhnya dibahas oleh para seperti takhrij ini. Dan di Indonesia ini saya belum melihat satupun yang paham sampai ke arah sini, khususnya dari apologet Kristen. Mungkin orang yang punya kesempatan untuk melakukan itu adalah mereka yang murtadin yang katanya jago bahasa Arab. Nah, itu silahkan disuruh mereka, dilatih mereka untuk belajar ini, lalu kemudian kita dudukkan di diskusi ilmiah, di debat yang akademik, yang lebih lebih terpelajar. Itulah mungkin ikhwani fillah ya pembahasan ringkas saya di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sekali karena saya banyak kerjaan, banyak kesibukan jadi mungkin akan ada banyak video yang agak telat. Insyaallah kalau ada waktu lagi saya akan sambung lagi. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.